Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 105 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat itu Allah menceritakan bahwa orang-orang kafir, baik dari kelompok Ahlul Kitab yang mencakup Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik, mereka tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah ikhlas kalau kebaikan itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kebaikan itu adalah kenabian dan wahyu kitab suci Al-Quran. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada surat Al-Baqarah ayat 106 dan 107, yang ayat ini pada dasarnya turun merespon apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memiliki sebab nuzul. Di dalam kajian tentang tafsir Al-Quran itu ada ayat-ayat yang tidak memiliki asbab nuzul. Ada ayat-ayat yang memiliki asbab nuzul. Ayat-ayat yang tidak memiliki asbab nuzul banyak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ayat-ayat yang biasanya ada sebab nuzul tidak sebanyak yang tidak memiliki sebab nuzul. Apa yang disebut dengan asbab nuzul? Asbab nuzul itu adalah sebab atau peristiwa-peristiwa yang mendorong diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Biasanya ada kasus yang terjadi, lalu kemudian ada yang bersifat bantahan langsung dari Allah, atau ada yang bersifat revisi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini termasuk ayat yang turun karena ada peristiwa sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir." Ayat ini turun sekali lagi menurut para ulama tafsir, baik Imam At-Tabari, penulis tafsir At-Tabari, ataupun Ibnu Katsir, itu mengatakan bahwa ayat 106 ini turun sebagai jawaban terhadap kaum Yahudi yang ada di Madinah yang mencela perubahan hukum dalam syariat Islam. Jadi mereka itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, mengapa engkau perintahkan sahabat dengan satu perintah, lalu beliau ganti dengan perintah yang lain?" Jadi seolah-olah Nabi itu dianggap ragu dalam persoalan agamanya. Maka turunlah ayat ini mengkritik, membantah. Apa? Manansakh min ayatin. Ma ini bukan artinya tidak, tetapi namanya dalam ilmu nahwu sharaf disebut dengan ma mausul. Kalau diartikan apapun ayat yang kami nansakh, nansakh itu artinya hapus. Ayat apapun yang kami hapus, kata Allah, au nunsiha,
atau kami tangguhkan, maksudnya tidak diberlakukan saat itu, na'ti bi khairim minha, kami kata Allah akan mendatangkan yang lebih baik dari ayat tersebut, au misliha, atau mendatangkan yang serupa dengan ayat tersebut. Ini menandakan bahwa ada perubahan hukum di dalam Al-Quran. Satu, apakah bisa terjadi perubahan hukum dalam Al-Quran? Bisa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pelakunya. Jadi nggak ada masalah bagi Allah untuk mengganti atau untuk menunda keberlakuan hukum. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran, ada beberapa hukum yang itu dialihkan. Sebagai contoh misalnya terkait dengan persoalan perubahan arah kiblat. Arah kiblat. Dulu pada saat ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu yang menjadi kiblatnya awalnya kemana, Pak? Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi kiblat yang pertama Nabi menghadap pada saat ketika melaksanakan sholat, dan Nabi itu berada di Madinah pada tanggal atau pada tahun 2 Hijrah. Nabi itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Di mana tuh Masjidil Aqsa? Di Palestina. Nah, Nabi kiblat ke Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa itu dalam waktu yang cukup lama, sampai 1 tahun 4 bulan, sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Sementara Nabi berkeinginan kiblat itu ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ke utara, Ka'bah itu ke selatan. Nabi inginnya menghadap ke Ka'bah. Di dalam hatinya itu ada kerinduan. Kenapa? Yang pertama, Ka'bah ini dibangun oleh nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Nabi Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim dan Ismail itu meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Nabi Adam pun melaksanakan ibadah haji, tawaf mengelilingi Ka'bah sampai zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim ditinggikan. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida binal baiti wa Ismail. Itu dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Nah, ada kerinduan Nabi Ibrahim itu supaya kiblat diarahkan ke Ka'bah. Maka pada tahun 2 Hijriah, pada saat Nabi ada di kota Madinah sedang melaksanakan satu sholat di satu masjid, Masjid Bani Salamah. Nabi melaksanakan sholat zuhur. Ada yang mengatakan sholat asar. Pada saat ketika Nabi sedang sholat zuhur atau sholat asar, turun tuh wahyu Al-Quran. Surat Al-Baqarah 144 yang mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kata Allah, qad nara, kami melihat engkau ya Muhammad, wajahmu taqallub. Taqallub itu artinya bolak-balik tuh. Fis sama, di langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kata Allah, maka kami palingkan kepada engkau satu kiblat yang kau ridhoi. Artinya apa? Silakan kau menghadap Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu pas ke Masjidil Haram. Maka ini menjadi kiblat. Bagi orang yang ada di Masjidil Haram, kiblatnya langsung Ka'bah, Ainul Ka'bah. Tapi bagi orang yang berada di Mekah, kiblatnya ke mana? Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Kita kiblatnya ke mana? Ke Mekah.
Makanya jangan heran kalau kiblat kita nggak ada yang sampai tuh lurus tuh. Karena yang dilihat itu bukan ke Ainul Ka'bahnya, tapi ke Mekah, Masjidil Haram ke Ka'bah, agak susah. Kecuali kalau kita sholat pas di Masjidil Haram, enak sholatnya langsung menghadap ke Ka'bah. Tapi yang di Mekah menghadapnya ke Masjidil Haram, tapi tetap Ka'bah ada di Masjidil Haram. Nah, ini menjadi dalil bahwa kiblat di dalam sholat itu adalah menghadap ke Ka'bah. Nah, pada saat ketika turunlah ayat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia putar tubuhnya 180 derajat. Yang awalnya menghadap ke utara ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dia putar ke selatan menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Nah, masjid di mana Nabi sholat disebut dengan masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Kenapa? Karena Nabi pada saat itu sholat menghadap dua kiblat. Kiblat pertama ke Baitul Maqdis, yang kedua ke Baitullah, Ka'bah. Ini menjadi penanda bahwa penghapusan hukum terjadi. Yang awalnya kiblat ke Baitul Maqdis dihapus, kemudian beralih ke masjid atau Ka'bah, Baitullah. Maka ini menjadi dalil bahwa nasakh, penghapusan hukum itu terjadi. Nanti kita akan bahas. Nasakh ini menjadi konsep usul fikih nanti. Kita akan bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami nih, karena ini kajian akademik nanti tentang nasakh. Yang kedua, contohnya bahwa bagi Allah menghapus hukum itu urusan Allah, undang Allah, bukan urusan kita. Dan itu bukan menandakan bahwa Allah itu pelin-pelan, bukan. Allah yang punya segalanya. Bagi Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Anda mau apa? Misalnya kalau Allah mengatakan, saya mau hancurkan bumi, Anda mau apa? Kita mau apa, Pak? Nggak bisa apa-apa, karena Allah yang punya bumi. Saya akan matikan engkau. Anda mau apa? Allah yang punya kita. Maka bagi Allah segala sesuatu itu mudah. Karena itu maka kita ikuti aja apa kata Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah. Kenapa? Karena kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua ini untuk membuktikan bahwa di dalam hukum-hukum terjadi yang disebut dengan penghapusan hukum. Dulu masa iddah buat perempuan yang ditinggal mati suaminya itu 1 tahun, Pak. Dan sekarang masih ada tuh orang yang berkabung perempuan 1 tahun tuh. Dulu sebelum terjadi penghapusan hukum, kalau perempuan ditinggal mati suaminya, dia mempunyai masa iddah itu 1 tahun. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Apa? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Mereka para perempuan yang suaminya meninggal dan mereka ini meninggalkan istri-istri mereka, maka mereka berwasiat kepada istri mereka itu mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. 1 tahun haul. Haul itu 1 tahun. Maka kalau kita melaksanakan haul itu artinya 1 tahun berlalu, haul. Mata'an ilal haul ghaira ikhraj, enggak boleh keluar. Makanya ada tuh perempuan yang masih pakai itu, Pak. Ada enggak, Pak? 1 tahun dia enggak keluar. Kenapa? Dia jaga itu. Tetapi masa iddah setahun buat janda ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyra. Kata Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, mereka yang ditinggal mati suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Mereka mempunyai masa tunggu selama arba'ata asyhur 4 bulan wa asyra 10 hari.
Maka kemudian yang 1 tahun dinasakh, dihapus menjadi 4 bulan 10 hari, dan yang berlaku adalah 4 bulan 10 hari. Maka perempuan kalau suaminya meninggal, itu tradisinya mereka enggak keluar 4 bulan 10 hari, enggak dandan, enggak macam-macam tuh. Tapi konteksnya berubah nih sekarang. Kenapa? Karena enggak semua perempuan cuma di dalam rumah, ada yang bekerja menghidupi anak-anaknya. Gimana tuh hukumnya? Nah, di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Bagi mereka yang memang bekerja untuk memberikan nafkah buat anak-anaknya, la ba'sa bih, tidak masalah. Jadi ada ikhtilaf para ulama di sini. Tetapi yang menjadi tanda bahwa ada perubahan hukum, bukan berarti Allah pelin-pelan, bukan berarti Allah keliru di awal, bukan. Allah Maha Kuasa. Makanya disebutkan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kau tahu bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu? Bagi Allah tuh tidak ada pentingnya sama sekali. Anda beriman tidak beriman, bagi Allah tidak mengurangi. Anda beriman itu manfaat buat Anda. Anda kafir itu madarat buat Anda. Bagi Allah nggak ada perubahan dan kekurangan sama sekali. Nah, itu yang kedua. Contoh yang ketiga adalah terkait dengan persoalan dulu kalau ada orang tua yang meninggal, maka dia wajib berwasiat. Wasiat apa di dalam Al-Qur'an disebutkan, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Di dalam Al-Qur'an, kalau seandainya orang yang akan meninggal dia memiliki harta yang dia tinggalkan, maka diwajibkan bagi dia wasiat kepada kedua orang tuanya dan kepada kerabatnya. Itu hukum awal tuh. Hukum awalnya seperti itu. Maka pada saat hukum pertamanya wasiat buat orang tua dan kerabat itu hukumnya adalah wajib. Satu tuh. Tapi kemudian turun ayat berikutnya yang lebih baik dari yang pertama, yang kemudian menghapus yang pertama. Aturan hukumnya apa? Warisan. Dalam surah An-Nisa itu dijelaskan tuh, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi perlu dipahami Pak, kenapa 2:1 di situ? Karena masyarakat Arab itu yang menjadi pokoknya itu laki-laki. Sekarang berubah zaman nih. Bukan laki-laki lagi, bisa jadi perempuan. Di daerah tempat lain ada yang perempuan tuh. Di Bali perempuan yang lebih dominan Pak. Coba di Bali yang bekerja di pasar siapa Pak? Rata-rata perempuan. Coba kita cari pasar Palmerah Pak, pagi-pagi subuh. Siapa yang dagang tuh? Rata-rata perempuan tuh. Tapi di Arab ada nggak perempuan yang dagang? Ada nggak? Coba Bapak pergi ke Mekah, Saudi Arabia ini, kemudian beli ke toko minyak wangi, yang jualan perempuan laki-laki. Laki-laki Pak, rata-rata gitu. Maka logis tuh kalau seandainya disebutkan lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, 2:1. Kemudian ada para pemikir-pemikir kontemporer mengatakan dibagi sama juga nggak masalah. Bisa juga bisa berubah tergantung konteksnya. Perempuan bisa dapat 2, laki-laki dapat 1 tuh, terjadi perdebatan. Tapi saya nggak akan bicarakan itu. Ini wilayahnya akademik tuh. Kalau bicarakan sini bisa pada murtad semua, repot nanti. Repot juga kan. Tapi wilayah perdebatan akademik, intelektual itu dibicarakan. Nah, yang jadi pokoknya adalah ada perubahan hukum. Dulu wasiat wajib. Pas diturunkan ayat-ayat waris, maka yang wajib membagikan warisan. Wasiat jadi sunnah. Turun dia. Yang awalnya wajib tuh, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, itu kutiba, diwajibkan. Terhapus hukumnya, turun dari wajib menjadi sesuatu yang direkomendasikan. Buat siapa? Misalnya bagi yang nggak dapat warisan. Kan ada yang nggak dapat warisan Pak.
Kalau dihitung waris, ada tuh. Siapa? Bisa jadi mereka yang keluar dari Islam, tapi masih anaknya. Tapi karena dia tidak nyaman dengan Islam, keluar dari Islam. Jadi agama, apakah Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, dalam Islam orang-orang dan Muslim tidak mewarisi orang Islam, maka dia nggak dapat warisan. Lalu dapatnya apa? Bisa dalam bentuk wasiat. Tapi wasiat punya aturannya, tidak boleh lebih dari 1/3. Ats-tsulus katsir. Nabi mengatakan 1/3 aja udah banyak tuh untuk konteks wasiat. Atau orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian dari warisan, maka mereka mendapatkan wasiat. Ini bukti ketiga bahwa perubahan hukum itu biasa. Nanti kita tarik konteksnya pada saat Covid, Pak. Covid tuh berubah tuh hukum banyak tuh. Nanti kembali lagi. Yang ketiga terkait dengan minum khamar. Kita cerita ini. Di awal tahap penurunan awal terkait dengan persoalan khamar, itu masih belum ada kepastian khamar ini haram atau tidak haram. Tahap 1. Tapi sekarang sudah haram karena kita nerima yang final. Tapi yang kita lihat bahwa terjadi yang disebut dengan proses penetapan hukum yang berjenjang dari awal sampai akhir itu nggak sama tuh. Ini menandakan Allah bijaksana, bukan berarti Allah pelin-pelan, bukan. Allah bijaksana. Kenapa? Lihat keadaan. Nanti kita lihat. Yang pertama, tahap pertama itu Allah cuma jelaskan tentang mudarat dari khamar. Kalau bicara tentang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Orang minum khamar ada manfaatnya nggak, Pak? Ada nggak? Ada, Pak. Siapa bilang nggak ada manfaat? Coba Bapak berada di tempat yang sangat dingin, kutub, wilayah kutub. Anda minum khamar, manfaatnya nggak buat tubuh? Manfaat, seger. Tanya yang pemabok, ada pemabok sini? Tanya saja, ada manfaatnya nggak? Waduh, pasti bilang ada. Cuma dia malu jawabnya sekarang kan. Pasti ada itu. Nah, di dalam Al-Quran itu dikatakan, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan, pada khamr dan judi itu ismun kabir, ada mudaratnya besar, ada juga manafi, manfaatnya. Tapi wa ismuhuma akbaru min nafihima, sementara mudaratnya itu lebih besar dari manfaat. Tapi belum disebut haram. Tahap 1. Makanya para sahabat saat itu masih mabok, Pak. Masih minum tuh. Karena belum ada kejelasan. Lalu kemudian muncul kasus kedua. Apa kasusnya? Habis pesta, orang-orang Arab kalau dia pesta itu nggak mungkin tidak ada minuman keras atau khamar, pasti ada. Zaman dulu ya, jahiliyah. Kalau sekarang udah nggak ada. Zaman jahiliyah itu pasti ada tuh yang disebut dengan arak. Setelah dia pesta, dia minum, dia mabok, datang waktu sholat, jadilah dia imam. Jadi imam. Orang mabok, Pak, jadi imam. Ngomongnya kacau. Apa yang dibilang? Dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa tuh terusannya? Dia terusannya kan dalam Al-Quran, la a'budu ma ta'budun. Karena dia mabok, la-nya kelupaan. A'budu ma ta'budun. Itu artinya apa? Aku sembah apa yang kamu sembah. Bisa kafir nggak, Pak? Bisa kafir tuh. Maka kemudian turunlah ayat Quran yang mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Surah An-Nisa, nanti dicek. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian masih mabuk tuh. Berarti mabuk banyak mudaratnya, tapi belum disebutkan haramnya.
Nah kemudian karena banyak mudaratnya sampai Umar bin Khattab tanya sama Rasul, ya Rasul tolong jelaskan sebenarnya gimana tuh hukum khamar itu. Ini belum jelas nih. Karena banyak sekali mudarat yang timbul dari minuman keras itu. Maka kemudian turunlah ayat surah Al-Maidah dan ini finalnya. Apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Katakan Muhammad, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, minuman keras, judi, mengundi untuk berhala dan mengundi dengan anak panah itu rijsun." Rijsun itu najis, min amali syaitan, perbuatan setan tuh. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhi. Larangan ini menunjukkan sesuatu yang harus dihindari. Supaya engkau sukses dalam hidup ini, jauhi itu yang namanya khamar, judi, mengundi, itu undian, SDSB. Dulu ada SDSB. Sekarang masih ada nggak tuh? Apa namanya tuh? Hah? Waktu. Togel. Yang lancar ini po lakunya nih. Lancar banget ngomongnya. Hah? Dulu sebelum jadi imam termasuk nih pelaku. Mata pencahariannya. Nah itu masuk kategori. Makanya kata Allah, orang yang melaksanakan 3 ini nggak akan sukses hidupnya. Karena kita tahu nggak sukses, jangan lakukan tuh. Apa? Judi, mabuk-mabukan, dan mengundi. Jangan. Undian-undian tuh jangan. Anda akan dibikin berharap dan berharap. Karena yang namanya judi berharap nggak? Berharap menang. Minuman khamar juga sama, berhalusinasi. Sesuatu yang tidak ada tuh, yang dihayalkan. Maka orang seperti itu tidak akan pernah beruntung. Nah, terkait dengan persoalan ada tahapan dalam penetapan hukum, ini menandakan bahwa Allah bijaksana dalam menetapkan hukum. Dia lihat keadaannya. Kenapa? Karena minuman khamar ini adalah minuman yang menjamur dalam masyarakat Arab, nggak bisa langsung dihilangkan. Sama dengan persoalan riba tuh. Nah, apa yang kita tarik dari ayat ini? Nah, ini yang perlu kita bahas, Pak. Yang pertama, di dalam metodologi istinbat hukum Islam ada pesan yang ingin disampaikan di dalam ayat ini. Ayat ini menjadi dasar satu metodologi hukum namanya nasakh. Mungkin kita nggak pernah dengar istilah itu, tapi bagi orang yang belajar hukum Islam, fakultas syariah, itu biasanya mengerti tentang persoalan nasakh. Nasakh itu penghapusan. Dalam ilmu hukum juga ada yang disebut dengan amandemen, perubahan hukum. Dan itu wajar di dalam persoalan hukum. Bagi Allah itu wajar. Maka ada yang disebut dengan nasakh. Kita bahas sedikit ini. Enggak banyak. Di dalam kajian hukum Islam itu ada 3 model nasakh. Kalau saya bilang nasakh itu penghapusan hukum ya. Yang pertama, ada yang dihapus hukumnya, tapi bacaannya enggak dihapus. Jadi yang dihapus apanya? Hukumnya, bacaannya enggak. Dalam Al-Quran itu banyak, Pak. Jadi yang dihapus itu hukumnya aja, bacaannya enggak. Seperti yang saya katakan tadi itu, beberapa ayatnya. Itu satu. Ada yang dihapus, bacaannya, hukumnya enggak ada. Yang dia hapus, bacaannya, hukumnya tetap berlaku. Bacaannya udah enggak ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya tetap ada. Apa? Ayat tentang rajam. Bagi perempuan dan laki-laki yang berzina dan dia sudah menikah, maka hukumannya rajam sampai mati. Dicari di Al-Quran enggak ada, Pak. Tetapi hukum masih berlaku. Mana ayat yang dihapus? Ayatnya berbunyi as-sayhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Itu jadi hadis. Bagi laki-laki dan perempuan
maka menggunakan kata syekh itu artinya sudah menikah, yang sudah tua. Kalau dia berzina, maka rajam dia sampai mati. Kira-kira hukum rajam masih ada nggak dalam fikih Islam? Masih ada. Tapi ayatnya nggak ada berlaku. Yang ketiga, hukumnya dihapus, bacaannya dihapus. Jadi bacaannya udah nggak ada, hukumnya udah nggak ada. Mana ayatnya? Ayatnya itu salah satu yang disebutkan dalam kitab Ulumul Quran itu adalah tentang penyusuan sebanyak 10 kali. Kalau misalnya seorang bayi menyusu sebanyak 10 kali hisapan terhadap ibu susuannya, dan ibu susuan ini punya anak perempuan, maka dia menjadi saudara sepersusuan, tidak boleh menikah. Tapi syaratnya 10 kali. Asru rodoatin yuharrimna. Itu ada ayatnya dulu. Tapi dihapus, bacaannya dihapus, hukumnya dihapus. Dihapus oleh apa? Oleh ayat yang dihapus lagi hukumnya. Turun dari 10 jadi 5. Khamsu rodoatin yuharrimna. 5 kali susuan itu menjadikan mahram. Yuharrimna itu jadi mahram. Ayat ini dihapus lagi oleh ayat Quran yang mengatakan yang penting dia pernah menyusu terhadap ibu susunya, berapapun jumlahnya enggak penting. Kalau dia itu terjadi, maka perempuan dari anak ibu susuan itu akan menjadi mahram dia, tidak boleh dinikahi. Namanya wa akhwatukum minar radha'ah. Saudara perempuanmu dalam sepersusuan. Ini ayat yang menyatakan 10 susuan, 5 susuan itu udah enggak ada dan hukumnya dihapus, ayatnya juga sudah enggak ada. Tetapi para ulama berbeda pendapat apakah ini ayat atau bukan. Yang diakui oleh para ulama dan disepakati itu yang pertama, hukum dihapus, tilawahnya tidak, masih ada. Dan itu ada dalam Al-Quran. Seperti yang saya katakan tadi itu, terkait dengan persoalan wasiat, dihapus dengan warisan. Terkait dengan persoalan iddah 1 tahun, dihapus jadi 4 bulan 10 hari. Ayat-ayatnya dulunya masih ada dalam Al-Quran. Nah, apa pesan moral yang mau diambil dari sini? Ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa hukum Islam itu merespon perubahan zaman, realitas sosial. Maka jangan kaku dalam hukum Islam. Satu tuh, jangan mensakralkan fikih. Fikih itu berkembang. Kalau kita mensakralkan fikih, kita akan bahaya, Pak. Kenapa? Kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, kenapa dia berkembang? Bapak, tahun 2020-2021 itu masa apa tuh? Covid pandemi. Kita dulu sholat, kalau ada yang renggang sedikit, domeli nggak? Domeli, Pak, saat normal. Apalagi renggangnya 1 meter. Soal sini, itu sana, tarik ya. Sini, dekat sini. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, diinjak kaki kita, Pak. Supaya saya pernah tuh, saya bilang tidak nyaman banget sholat sama mereka ini, sampai kaki diinjak-injak. Kalau kakinya banyak korengnya repot, Pak. Bisa nular itu kan. Ada yang seperti itu. Artinya apa? Merapatkan barisan itu menjadi satu yang sakral. Saking sakralnya orang akan dikatakan tidak sah kalau tidak rapat. Tuh. Covid datang, Pak. Virus datang. Kata kedokteran, jangan ada jarak yang dekat, harus ada social distancing, ada penjarakan sosial atau ada penjarakan. Berapa meter? 1 meter. Maka kalau yang tidak berjarak dihukum tuh. Yang dulunya kita kalau berjarak dihukum, sekarang terbalikan. Kalau berdekatan dihukum. Dulu kalau berdekatan, kalau berjarak jauh dihukum tuh. Hukum berubah enggak? Berubah. Makanya jangan saklek dalam persoalan fikih. Ini banyak orang yang saklek akhirnya tertinggal zaman. Itu fikih tradisional aja. Dia lupa itu ada perubahan-perubahan. Kedua, pada saat ketika terjadi COVID-19 tahun 2020, ada nggak pelaksanaan ibadah haji? Ada nggak, Pak? Tertunda. Bukan nggak ada, tertunda. Kenapa? Karena ada ilatnya. Alasan hukum yang membuat ibadah haji ditunda tuh. Ada orang mengatakan nggak boleh nunda haji. Buktinya itu ditunda oleh Saudi Arabia.
Nggak boleh ada satupun orang yang pergi haji. Siapapun yang ketahuan melaksanakan haji, dia akan dihukum tuh. Sampai seperti itu. Bahkan hal yang wajib bisa ditunda keberlakuan hukumnya karena ada sesuatu. Jadi hukum mengalami perubahan. Dulu orang tahu apa? Nggak pakai alat, Pak. Apa? Pakai alat kan? Sekarang ada nggak orang tahu pakai robot? Ada nggak? Ada, Pak. Kalau Bapak ke sana itu air Zam-Zam aja ada robot tuh ngasih bawa itu air. Kemudian apa lagi? Ada sejenis mesin tuh. Ada orang yang malas misalnya, dia tawaf, dia pakai alat itu. Bayar berapa rial tuh. Berarti hukum bisa berubah. Nah, ini nih menandakan ayat ini ingin mengatakan kepada kita, hukum itu merespon realitas yang berkembang. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia mengatakan taghayyurul fatwa bitaghayyur al-azmina wal amkina wal ahwal wal awahid. Hukum itu berubah karena perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan adat istiadat dan perubahan keadaan. Itu bisa terjadi perubahan. Yang kedua, hukum Islam itu fleksibel, lentur. Dia bisa ke sana, bisa ke sini, tergantung dari konteksnya. Di sini bisa jadi boleh, di sana bisa jadi tidak boleh. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kenapa Islam bisa berkembang begitu pesat, karena Islam itu berisi ajaran-ajaran yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman pasti berubah, tapi hukum Islam mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka sampai hari kiamat Islam tidak akan pernah terhapus di dunia ini. Kenapa? Karena dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau saya ingin berikan contoh-contohnya, itu banyak sekali contohnya, Pak. Sebagai contoh, misalnya saya beri contoh satu saja. Umar bin Khattab. Bapak kenal Umar bin Khattab? Masa nggak kenal? Hah? Kalau saya kenal, pasti kenal kan? Tapi kalau saya tanya, Bapak pernah ketemu? Baru bilang belum pernah. Tapi kenal kan? Masa nggak kenal sahabat Nabi Umar bin Khattab? Ini Umar bin Khattab itu sudah memberikan contoh. Pada saat dia berkuasa jadi khalifah, itu ada orang mencuri, Pak. Orang mencuri hukumannya apa sih? Potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Surah An-Nur. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong keduanya itu tangannya. Bima kasaba nakalan min, disebutkan karena perbuatannya itu. Tapi Umar bin Khattab, dia lihat alasan orang itu mencuri. Dia lihat konteksnya dia mencuri. Ternyata dia orang miskin. Dia mencuri bukan profesi, tapi dia mencuri hanya untuk menghidupi kehidupannya. Dan saat itu musim paceklik, musim kekeringan. Banyak orang-orang yang tidak memiliki beras atau gandum untuk dimakan. Sementara menjaga hidup ini wajib hukumnya. Bahkan bangkai pun jadi boleh kalau soal menjaga hidup. Akhirnya Umar bin Khattab tidak terapkan hukum potong tangan terhadap orang tersebut. Ini mengatakan bahwa Umar bin Khattab melihat pada konteksnya. Kalau seandainya kita berpegang kepada literal ayat, makna harfiah ayat, pasti harus dipotong dong. Tak peduli alasannya apapun, potong. Tapi karena Umar ini cerdas, dia lihat alasannya apa Anda mencuri. Ternyata dia mencuri alasannya persoalan kemiskinan, musim paceklik. Ini menjadi dasar hampir sebagian orang pasti akan melakukan itu kalau dia seperti dia. Maka Umar bin Khattab dia ubah, dialihkan hukum potong tangan yang awalnya itu bersifat pasti, lalu kemudian berubah jadi zonni. Apa itu zonni? Menjadi relatif tuh. Apakah Umar melanggar Al-Quran? Tidak. Umar hanya memahami ayat Quran itu dari yang umum ke yang khusus. Itu bagian dari cara berpikir. Nah, ini yang perlu kita contoh dari Umar bin Khattab. Kalau kita belajar fikih, fikih itu ingat bukan sesuatu barang mati. Dia bisa mengalami perubahan. Karena itu banyak mazhab di dalam fikih. Bicara tentang persoalan hukum kurban aja, hukum kurban hukumnya apa, Pak? Sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i.
Menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali, tapi mazhab Hanafi wajib. Padahal hadisnya sama. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keluasan rezeki, dia tidak berkorban, jangan dekati musola kami. Hadisnya sama tapi beda dalam memahami hukumnya. Ini berarti hukum itu bisa berubah, tidak sakral. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, hukum Islam merespon perkembangan yang terjadi. Hukum Islam itu lentur, dia bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.